Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita. Bersatulah untuk Indonesia. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Lutfi, ada kepentingan apa menemui saya? Saya di sini ingin konsultasi coaching terkait pembelajaran di kelas mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oke, Bu Lutfi ingin melaksanakan pembelajaran gitu ya. Kemudian pembelajarannya ingin melaksanakannya seperti apa Bu Lutfi? Pembelajarannya ingin melaksanakannya seperti siswanya yang aktif, kemudian menggunakan media yang menarik, model dan metode yang menyenangkan dan tidak membosankan, seperti melaksanakan diskusi kelompok. Oke, tadi merupakan area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Lutfi yang ingin dicapai. Kemudian untuk tujuannya apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran ini Bu Lutfi? Ya, ada 3 Bu. Yang pertama itu ingin peserta didik dapat mengetahui struktur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan teks deskripsi. Dengan tujuan pembelajaran tersebut berarti ada 4 area yang ingin dicapai ya Ibu. Ya, salah satunya adalah keaktifan siswa, begitu ya. Kemudian yang ingin saya tahu adalah strategi apa yang digunakan oleh Bu Lutfi dalam mencapai pengembangan tersebut. Untuk meningkatkan keaktifan siswa, saya menggunakan metode diskusi. Media yang digunakan menggunakan video dan PowerPoint yang menarik sehingga siswa tidak merasa bosan, dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baik Bu Lutfi, karena saya dipercaya oleh Bu Lutfi untuk melakukan observasi, saya sebagai observer, saya akan menganalisis atau melihat langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Lutfi. Kira-kira di kelas mana Bu Lutfi? Di kelas 7D. Di kelas 7D. Silakan dipersiapkan Bu Lutfi untuk melakukan pembelajaran di kelas 7D. Baik Bu, nanti saya akan siapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tes deskripsi ya. Sebelum kita ke materi inti kita, masih ingat pembelajarannya sebelumnya? Masih. Tentang apa? Sebelumnya membahas tentang apa? Deskripsinya tentang apa? Dan jenis. Kemudian depan. Kemudian ciri-ciri. Kemudian fungsi. Ada fungsi deskripsi. Ya, kita akan ulangi lagi ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu ada tentang struktur tes deskripsi. Ya, kemudian dapat mengetahui langkah-langkah menulis tes deskripsi. Ya, sudah membahas tentang cara penulisan tes deskripsi. Ya, kemudian tadi adalah dapat menyusun tes deskripsi. Ya, untuk kesepakatan kelas, kehadiran tadi yang tidak berangkat siapa? Najwa sama Aina. Kenapa? Oke, lanjut. Kebersihan. Gimana? Coba dilihat. Kebersihannya sudah bisa dimulai? Ya. Kekeluargaan, ketertiban, keaktifan, dan kenyamanan kelas. Oke. Menurut kalian ini gambar apa? Tentang apa? Sekolah. Kalau kalian disuruh untuk mendeskripsikan ini, gimana? Coba, masih ingatkah pembelajarannya manfaat mempelajari tes deskripsi? Itu buat apa?
Kalau kalian lihat gambar ini, ya berarti manfaat untuk mempelajari tes deskripsi itu untuk apa? Biar pintar. Biar pintar. Terus apa? Apa coba? Ini gambarkan apa tadi? Sekolah. Kalau misalnya kalian suruh mendeskripsikan ini gimana? Kalau kalian bercerita kepada teman kalian, itu termasuk deskripsi atau enggak? Iya. Kenapa bisa iya? Karena kalian menggambarkan atau menceritakan tentang objek. Ya, pengertian dari tes deskripsi itu kan adalah menggambarkan sebuah objek. Ya, jadi ketika kalian menceritakan sekolah kalian, berarti kalian juga termasuk sedang melakukan tes deskripsi. Ya, oke, selanjutnya. Nah, coba absen 20 siapa? Oke, silakan Mbak, minta tolong dibaca. Teks deskripsi menurut para PBBI yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek baik bentuk, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya absen 8. Siapa? Yang absennya 8. Berangkat enggak? Absen nomor 8 siapa? Ya, silakan dibaca Mas. Tujuan teks deskripsi memperinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar memaparkan dengan detail. Oke, terima kasih. Selanjutnya absen nomor 1. Teks deskripsi atau berdasarkan bentuk A. Teks deskripsi yang ditulis memberikan dengan teks deskripsi berdiri sendiri dan tidak bisa melakukan dengan teks lainnya. B. Teks deskripsi yang masuk dalam bagian teks lain. Artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lagu atau iklan. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya absen nomor 10. Ya, silakan. Ayo Mas. Teks deskripsi spesial. Teks yang menggambarkan objek dengan suatu sudut pandang ruang dan waktu. Contoh, menggambarkan tempat, tokoh, benda, orang, hewan, tumbuhan, rumah, dan lain-lain. B. Teks deskripsi objektif. Teks yang membuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan biasanya. Teks deskripsi ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa. Teks deskripsi subjektif. Teks yang membuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar atau dirasakan. Contohnya sarang yang menyamar alasannya disebutkan disertakan mulainya menceritakan tentang makanan, kesukaan, tempat, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya. Untuk struktur tes deskripsi absen 25. Ya, awalnya Struktur teks spesifikasi. Bagian yang sembilan identifikasi objek, misalnya benda, tempat, orang, dan lain-lain. 2. Klasifikasi. Penyusunan
Kemudian yang berisi paparan atau gambaran secara rinci mengenai objek atau topik yang dibahas dalam teks tersebut. Contoh deskripsi penutup. Kemudian yang berisi kesimpulan atau kembali hal yang penting yang terdapat dalam teks. Oke. Jadi kalau kita mau menulis sebuah teks deskripsi, kalian harus selalu ingat tentang struktur teksnya. Ya, yang pertama itu ada apa? Identifikasi. Identifikasi itu apa? Ya, Pak. Menentukan objeknya terlebih dahulu. Kamu mau mengidentifikasi benda, tempat, atau seseorang. Ya. Kemudian ada klasifikasi. Itu untuk mengkategorikan itu termasuk jenis yang mana. Kemudian deskripsi. Jadi deskripsi apa? Menggambarkan suatu objek. Dan yang terakhir ada penutup. Kalau penutup itu biasanya berisikan tentang kesimpulan. Oke, next. Nah, ini ada contoh teks deskripsi ya. Apa terong yang asalnya? Kenapa bisa terlihat keluarganya? Hal ini mengapa berdasarkan sebuah prinsip yang sedang berjalan di Aceh, yaitu apa terong. Rafa tak menyesal menghasilkan definisi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Tidak di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya di blognya. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam, kami tiba di rumah Mama di kota Fatimah. Setelah makan malam, Mama menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan kembali segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di pantai Terong. Kota Fatimah masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah berada di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan nikmat tajam. Cepat sekali rasanya. Itu Mama ingin mengendarai mobil. Kata Paman, dengan mobil kondisi prima yang bisa memanjat jalanan secara ini. Tentu saja pertemuan itu segera berakhir. Sesampai di atas, Mama memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Lalu kemudian sedikit dilengkapi sebagai nyata di atas permukaan laut. Kami dapat melihat warna langit yang juga terkena semburat matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu cerah sekali, antara kebijikan hijau, berbulan, berwarna yang sangat cantik, dan kemampuan yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau tawar yang seperti berkilau di depan sinar matahari pagi. Pokoknya, rasa masuk karena kamu pada waktu kita tadi sudah berdaya dengan pemandangan cantik ini. Kata Paman, kalian juga dapat melihat pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus kesini lagi. Nah, makanan sudah makin waktunya untuk suam foto. Wah, banyak sekali mata yang dapat untuk suam foto. Ada alunan di depan tulisan tanda terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah putih. Apabila kalian bersuam foto di sana, kalian akan mendapatkan papan lembar yang mengatur beberapa timur di kejauhan. Keren kan? Bagus ya. Pasti kalian tidak tahu aku sedang mengikuti permainan. Kalau itu apalagi di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis kecil dari asli anak kayu. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, hingga lagi. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Maka hari makin ini dan salah satu baru kami.
lagi. Kedua, menulis terkait yang berbentuk kayu. Caranya kita harus menggabung hasil lengkap. Nah, pertama lagi kita menulis akan jawab kalian itu mempunyai kata dan menggunakan. Sudah berusaha apa aja dan kita tersampaikan ya. Jadi ini untuk mendeskripsikan tentang apa? Objek wisata. Jadi kalau kalian akan membuat deskripsi itu bisa dari pengalaman pribadi ya. Itu akan lebih jelas lagi untuk kalian menulis deskripsi. Oke, tentang menulis teks deskripsi. Jadi kalau kalian akan menulis teks deskripsi, yang pertama itu harus menentukan topik, tema, dan tujuan karangan. Kemudian baru menyusun judul karangannya. Kemudian yang ketiga, menyusun karangannya, membuat pengumpulan bahan atau data. Ya, kemudian mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat cara mengambil dan menuliskan karangan. Dan yang terakhir ada menerjemahkan karangan. Karangan itu maksudnya apa sih? Deskripsinya, ya. Oke, silakan dibuat kelompok. Satu kelompok 4 orang. Tekan belakang ya. Yang ini berarti gimana ya? Gabung aja nggak apa nanti yang satu ke sana satu ke sini ya. Yang ini, yang dua ya. Jadi depan belakang ya, pas. Yang itu juga nanti berarti ada yang ikut gabung ke depannya ya. Mau yang sebelah mana? Berarti yang mana nanti ikut ke sini satu ke sana ke belakang satu. Ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai kelompokan kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semuanya? Kita ya ngantuknya hilang jadi nanti bisa kelompoknya supaya ayo berdiri dulu biar ngantuknya hilang.
masing-masing. Ini tulis aja, jadi satu orang yang dan sudah dapat semuanya. Selamat dibahas dengan kelompok masing-masing. 5 tambah. Ke ininya.
Oke? Sudah? Sudah. Perwakilan dari yang mendapat gambar kopi dulu. Silakan, ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berangkat adalah Jihan, Aurel, dan Dina. Di sini kita akan membahas kopi. Kopi adalah jenis minuman yang berasal dari proses pengembangan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab, maka yang berarti karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan bernutrisi tinggi. Kata kedua belajar mengakui menjadi kafe yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian diubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini. Secara umum terdapat dua jenis biji kopi, yaitu Arabica atau kualitas terbaik dan Robusta. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat yang diadopsi pertama kali ditemukan oleh bangsa Illyria di benua Afrika sekitar 3000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Kopi kemudian saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Di samping rasa juga dapat menimbulkan resiko terkena penyakit kanker, diabetes, jatuh tempo, penyakit jantung, dan berbagai penyakit lainnya yang sudah diteliti oleh para ahli. Penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 1800. Penjaga kain mengatakan 800. Pada saat itu banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, yang mengkonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika pengembala bernama Khalid, seorang ahli kimia, mengamati kawanan kambing gembalanya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam, setelah memakan sejenis buah beri. Oke, perhatikan yang di depan ya. Belakang satu memakainya. Kebiasaan ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai negara Afrika. Namun metode penyajiannya masih menggunakan metode profesional. Pada beberapa ratus tahun kemudian biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di darat dengan metode penyajian yang lebih modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin tepuk tangan. Api, silakan duduk.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok Adik Kalam Matilupan Maria Budi yang memulai baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak bunga. Tumbuhan ini sangat khas besar, biasanya berawan kuning terang, adalah bunga majemuk tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada suatu pohon arah matahari atau museum orang atau pengamatan sifat ini diberikan pada berbagai kultifar baru untuk produksi minyak karena memakan banyak energi dan mengurangi hasil. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga resmi negara bagian Amerika Serikat. Bunga matahari merupakan ini sering disangka matahari karena memang tidak dapat dengan mudah. Mas yang serius mas, jangan sambil ketawa ya. Sekian dari kelompok saya rokok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kesimpulan untuk materi hari ini berarti jenis tes deskripsi itu tadi
Nah, gambar warna Oke, cukup sekian untuk